Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Fakriyah Anissa Afro MH, selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama yang telah memberikan kesempatan kepada saya, yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian akhir semester mengenai analisis perkara isbat nikah, yaitu ditinjau dari studi kasus permohonan pengesahan pernikahan Sri Hasan dan Fatimah di tahun 2008. Baik, dilihat dari kasus Hasan dan juga Fatimah. Jadi Hasan dan Fatimah ini telah melangsungkan pernikahan secara siri, yaitu secara agama Islam, namun dengan bahasa awamnya yaitu di bawah tangan pada tahun 2008. Namun perkawinan tersebut tidak tercatatkan di KUA setempat atau dengan kata lain tidak dicatat oleh negara. Nah, jadi pada saat ini mereka itu membutuhkan legalitas perkawinan melalui buku nikah itu. Karena apa? Karena mereka akan mengurus akta kelahiran anak serta juga keperluan administrasi kependudukan lainnya. Jadi perkara ini itu disebut sebagai perkara volunter. Mengapa? Karena permohonan pengesahan nikah karena diajukan bersama juga tanpa sengketa. Nah, pada putusan akhirnya nanti itu bukan sebagai putusan tetapi sebagai penetapan yang akan diterbitkan oleh majelis hakim. Lalu kompetensi peradilan. Jadi kewenangan absolut dan relatif. Jadi ada dua kewenangan dalam yurisdiksi hukum. Yang pertama yaitu kewenangan absolut, di mana kewenangan absolut ini berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama yaitu memiliki hak untuk memeriksa perkara perkawinan lagi. Pemeluk agama lain termasuk Hizbat Nikah pasal 7 ayat 2 KHI. Nah, kewenangan relatif. Jadi kewenangan relatif ini bisa disebut dengan kata lain kewenangan relatif atau pengadilan mana. Nah, berdasarkan hukum acara, permohonan ini diajukan kepada pengadilan agama yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat tinggal bersama para pemohon, yaitu sebagaimana yang sudah dijelaskan tadi bahwa pemohonnya itu saudara Hasan dan juga Fatimah. Baik, yang selanjutnya yaitu mengenai pihak dan juga kedudukan hukum. Jadi, status subjek hukum di sini yaitu merupakan identitas dari para pemohon itu sendiri. Nah, pemohon satu itu bisa dikatakan bahwa pemohon satu itu merupakan Hasan yang bertindak sebagai suami dari yang melangsungkan pernikahan siri di tahun 2008. Dan juga pemohon kedua yaitu saudari Fatimah yang bertindak atau sebagai istri yang dinikahi secara siri oleh pemohon pertama atau dari suaminya tadi. Nah, mengenai legal standing para pihak, yaitu berdasarkan Pasal 7 ayat 4 kompilasi hukum Islam, permohonan isbat nikah dapat diajukan oleh suami, istri, anak, wali nikah, atau pihak berkepentingan. Oleh karena itu, suami istri masih hidup dan sepakat, maka keduanya berkedudukan sebagai para pemohon mandiri secara bersama-sama. Lalu, bagaimana pendaftaran untuk melakukan pengesahan pernikahan oleh saudara Hasan dan Fatimah tersebut? Itu bisa dilakukan melalui 3 tahapan. Yang pertama, e-filing, yang mana itu melalui pendaftaran akun terlebih dahulu, yaitu pengisian data profil pemohon dan menginput formulir permohonan isbat nikah secara daring melalui portal resmi ICOR dan Mahkamah Agung. Lalu yang kedua, yaitu melakukan upload berkas, yang mana yaitu mengunggah salinan digital atau men-scan para salinan digital atau berkas yang terkait, yaitu seperti dokumen wajib, KTP, kartu keluarga, dan surat keterangan tidak tercatat dari KUA tempat siri dilaksanakan. Lalu yang ketiga yaitu melakukan e-payment, yang mana yaitu membayar taksiran panjar biaya perkara secara instan melalui virtual account bank persepsi yang terintegrasi langsung dalam sistem keuangan peradilan. Jadi, e-payment ini dilakukan ketika nanti sudah mengupload berkas, maka keluarlah e-payment yang harus kita lunasi atau tagihan yang harus yang kita lunasi untuk segera perkara kita itu diproses. Lalu selanjutnya ada prosedur pemanggilan. Nah, jadi pemanggilan ini itu dilakukan secara bertahap. Yang pertama itu bisa dilakukan pemanggilan secara elektronik atau
e-summons. Jadi bagi para pemohon yang telah menyetujui layanan e-court, surat panggilan sidang dikirim langsung secara elektronik ke alamat domisili digital atau email terdaftar tanpa perantara fisik. Jadi seperti yang dikatakan tadi, bahwa setelah kita melakukan pendaftaran itu akan diminta juga terkait email atau domisili elektronik kita. Nah, lalu jika sudah dilakukan pemanggilan elektronik, itu bisa juga dilakukan sebagai panggilan fisik oleh jurusita, di mana nanti ada pihak yang belum menggunakan sistem elektronik, jurusita, pengganti, dan jurusita akan pengadilan agama itu wajib menyampaikan surat panggilan atau rilas ke domisili fisik sekurang-kurangnya 3 hari kerja sebelum sidang mereka itu dimulai. Lalu pengumuman isbat nikah atau publikasi, yang mana khusus perkara isbat nikah atau volunter, pengadilan melakukan pengumuman resmi selama 14 hari di pengadilan atau media massa guna memfasilitasi adanya sanggahan dari pihak ketiga. Selanjutnya, yaitu sifat dan urgensi dari mediasi. Jadi sebelum dilaksanakannya yaitu peradilan atau mengadili perkara saudara Hasan dan Fatimah tadi, itu penting adanya melakukan mediasi. Nah, karena ini mengacu pada peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 yang mana tahap mediasi formal merupakan kewajiban bagi seluruh perkara perdata tingkat pertama yang bersifat kontradiktif, yaitu terdapat sengketa kepentingan di antara para pihak. Sebab itu untuk permohonan isbat nikah atau volunteer bersama, tahap mediasi itu resmi tidak wajib dilakukan. Nah, jadi kalau dalam sidang peradilan agama memang mediasi itu sangat penting terlebih dahulu, terutama dalam sidang perceraian dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk dalam hal pengesahan pernikahan atau pernikahan siri itu tidak wajib dilakukan karena ini dalam konteks ini adalah kepentingan bersama. Lalu upaya penasihatan sidang. Jadi, meskipun tanpa proses media formal, majelis hakim itu tetap diwajibkan memberikan nasihat pernikahan pada sidang pertama. Yang ini bertujuan untuk mendalami itikat baik, mengkonfirmasi tidak adanya poligami liar, pemaksaan kehendak, atau penyelundupan hukum dalam perkara ini. Selanjutnya yaitu alat bukti persidangan. Lalu apa saja sih alat bukti persidangan? Nah, jadi untuk alat bukti untuk mengesahkan pernikahan saudara Hasan dan Fatimah tadi, itu diperlukan persyaratan beberapa alat bukti. Yang pertama yaitu bukti surat seperti fotokopi KTP, KK, serta surat penolakan atau keterangan belum tercatat dari kantor urusan agama atau KUA kecamatan tempat akad itu berlangsung. Lalu ada saksi. Jadi saksi yang harus dilampirkan atau harus yang dibawa itu harus minimal 2 saksi, yaitu 2 orang saksi laki-laki Muslim dewasa yang menyaksikan langsung peristiwa akad nikah di tahun 2008, wali atau kerabat dari para pihak tersebut. Lalu, diperlukan juga guna mengkonfirmasi keabsahan akad siri berdasarkan pasal 14 KHI, yaitu seperti wali, saksi, ijab kabul, serta mahar yang dilakukan pada saat pernikahan siri di tahun 2008 tersebut. Nah, bagaimana sih pertimbangan dan penetapannya? Jadi, untuk pertimbangan hukum dari perkara Hasan dan Fatimah tadi, bahwa hakim itu menimbang bahwa perkawinan siri tahun 2008 telah memenuhi syarat rukun nikah syar'i, tidak ada halangan syar'i atau negara, serta juga didasari oleh itikat baik. Jadi isbat itu dikabulkan demi kemaslahatan hidup bersama serta memberikan pelindungan hak perdata anak-anak para pemohon akta lahir. Nah, seperti apa penetapannya? Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa penetapannya itu seperti akan dikeluarkan oleh majelis hakim dengan kalimat, yaitu mengabulkan permohonan para pemohon, menyatakan sah perkawinan antara Hasan dengan Fatimah yang dilangsungkan secara syariat Islam pada tahun 2008. Nah, jadi menetapkan salinan penetapan dikirimkan ke pegawai pencatat nikah KUA untuk dicatatkan. Nah, selanjutnya ada upaya hukum para pihak. Jadi, untuk upaya hukum para pihak nih, jadi bisa dilakukan melalui yang pertama yaitu permohonan kasasi. Di mana apabila penetapan pengadilan menolak permohonan isbat nikah, para pemohon yang merasa dirugikan dapat mengajukan upaya hukum kasasi secara langsung ke Mahkamah Agung dalam tenggat waktu itu 14 hari kerja.
setelah penetapan itu dibacakan. Lalu gugatan perlawanan pihak ketiga. Jadi bisa dilakukan juga gugatan perlawanan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini memiliki kepentingan hukum langsung, misalnya istri pertama lain atau ahli waris yang merasa dirugikan atas penetapan isbat nikah ini dapat mengajukan gugatan ke perlawanan perdata ke pengadilan agama. Lalu ada juga berkekuatan hukum tetap inkrah. Nah, di sini itu apabila dalam jangka waktu 14 hari tidak adanya pengajuan upaya hukum seperti kasasi atau perlawanan, maka penetapan isbat nikah dinyatakan berkekuatan hukum tetap secara resmi. Jadi bersifat final dan juga tidak dapat diganggu gugat lagi karena sudah inkrah. Nah, lagi pencatatan dan buku nikah, jadi eksekusi sukarela di KUA. Setelah memperoleh salinan resmi, penetapan hakim yang telah berstatus inkrah Hasan dan Fatimah membawa berkas tersebut menuju kantor urusan agama setempat. Jadi nanti ada pegawai pencatat nikah atau PPN akan mencatatkan pernikahan ke register resmi dan menerbitkan buku nikah. Berdasarkan buku nikah tersebut, akta kelahiran anak dari saudara Hasan dan juga Fatimah itu barulah nantinya bisa diurus secara legal. Nah, jadi untuk tahap terakhirnya itu litigation dan juga kesimpulan. Melalui implementasi litigation, yaitu melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, bahwa pelaksanaan sidang isbat nikah diakomodasikan secara elektronik atau litigation mulai dari administrasi berkas hingga pembacaan penetapan. Pemeriksaan saksi dapat dilaksanakan via telekonferensi apabila berhalangan hadir secara langsung. Jadi kesimpulan akhirnya isbat nikah merupakan instrumen solutif yang berkeadilan bagi pasangan Hasan dan Fatimah untuk menegakkan status hukum pernikahan siri mereka di tahun 2008. Penyelesaian terintegrasi ikut menjamin asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Jadi sekianlah presentasi dari saya yaitu Melisa Nitasara dengan NIM 2336965. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.